Halo semuanya, selamat datang kembali di Optima Talks. Halo. Hari ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren banget loh teman-teman. Sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut lagi, kita bakal mempersilahkan buat narasumber untuk memperkenalkan diri dulu. Boleh dari tetehnya dulu nih. Oke, halo semuanya. Nama aku Tita dari Demuris, angkatan 23. Jadi aku alumni SMA Negeri 1 Cimahi dan aku lulus tahun 2021. So aku gap year 2 tahun. Boleh mungkin lanjut ke Rizko? Oke, halo, nama gue Muhammad Rizko Ida Pratama, biasa dipanggil Rizko. Gue dari Kota Serang, Provinsi Banten. Gue alumni SMA Negeri 1 Kota Serang. Harusnya gue tuh angkatan 23, tapi karena gue memutuskan untuk gap year, sekarang gue ini angkatan 24. Oke, karena Teh Tita dan Kang Rizko udah perkenalan diri dan sempet nyinggung gap year, kira-kira tema podcast hari ini apa ya? Ada yang tahu gak? Pasti tentang gap year sih. Oh, betul banget Teh. Jadi tema podcast kali ini adalah gap year itu worth it atau nyesel sih? Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih Teh, aku pengen tahu dulu kenapa Teteh sama Kang Rizko nih memutuskan untuk mengambil langkah gap year? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Ya, boleh. Jadi dulu aku lulus tahun 2021 kan. Nah, aku tuh alasan kenapa ngambil gap year utamanya karena ketalak SNM dan SBM. Jujur dulu tuh aku pengen banget masuk arsitektur ITB. Kayak aku cuman punya pilihan itu doang gitu loh. Nah, sampai akhirnya aku ketolak dua-duanya dan akhirnya aku memutus untuk gap year karena kayak aku gak punya pilihan lain gitu loh selain jurusan itu. Kayak gitu sih kalau aku pribadi. Oh, jadi dulunya tuh fun fact ya teman-teman, anak Polban tuh rata-rata tuh pada daftar ke ITB ya Teh Iya, ya, bener dan banget. menjadikan bukan back burner sih Teh, tapi pilihan terbaiknya. Iya, betul. Jadi jangan ragu buat daftar ke Polban. Iya, bener banget. Apalagi sekarang memang makin banyak ya pendaftar yang Betul sekali. Dari berapa puluh ribu yang keterima cuma 3.000-an ya Teh, Iya, sekitar bener 3.000-an. banget. Keren banget nih Polban udah. Boleh, kalau dari Kang Rizko gimana nih Kang? Oke, dari gue sendiri mungkin memang sih dulu tuh belum ada niatan yang namanya kuliah. Karena dari gue sendiri, gue lahir dari lingkungan militer. Jadi papa gue tentara dan teman-teman gue pun yang lulus dari SMA tuh pasti jadi TNI atau nggak Polri. Jadi sedikit banget deh yang namanya lanjut ke perguruan tinggi gitu. Makanya dari gue sendiri karena lingkungan gue begitu, ya gue nggak ada niatan dong untuk kuliah. Tapi yang namanya sekolah ya tetap sekolah kan. Walaupun emang pelajaran waktu sekolah ini kurang lah kepake buat di TNI atau Polri gitu. Nggak terlalu perlu. Ya mungkin karena kayak gue suka olahraga juga kan. Jadi mungkin cocoknya di situ. Kemudian walaupun fun fact-nya nih ya, gue tuh walaupun emang nggak ada niatan kuliah, tapi alhamdulillah gue masuk eligible di SMA dari satu Kota Serang. Waktu itu ranking 20 paralel dari 300 yang lolos eligible itu. Nah dari situ yang namanya SNBP kan nggak boleh ya, misal kita keterima terus kita tolak gitu. Maksudnya PTN tersebut nerima, terus gue daftar yang lain terus gue tolak PTN itu kan nggak boleh ya, kasian dong sekolah gue di blacklist lah. Makanya dari itu gue menyatakan surat pengunduran diri dari eligible itu. Nah FYI lagi, yang ranking 22 sama 23 itu masuk FMIPA ITB. Otomatis kalau gue ambil FMIPA masuk dong ranking 20. Maka dari itu kayak suatu penyesalan mungkin dari diri gue yang dulu gitu, kenapa nggak mau kuliah. Dan sekarang ya alhamdulillah, walaupun ya awalnya gue nggak tahu Polban itu apa, karena emang kan gue orang Serang ya, orang Banten, nggak tahu Polban itu apa, di mana segala macam lah. Waktu itu kenapa gue memutuskan untuk Polban, karena ada pilihan 3 dan 4, yang mana pilihan 3 dan 4 biasanya diisi oleh vokasi D4 dan D3 gitu. Maka dari itu gue research internet mana nih teknik yang unggul. Kemudian kenapa gue putusin untuk teknik kimia, karena kebetulan Serang itu termasuk kawasan industri yang mana pabrik-pabrik kimia itu bertebaran lah di situ, sepanjang jalan pun akan ditemui gampang gitu pabrik-pabrik kimia. Maka dari itu gue memutuskan untuk ngambil teknik kimia, walaupun memang waktu SMA yang namanya pelajaran fisika, kimia
biologi itu gue nggak pernah serius gitu, cabut karena apa? Karena ya awalnya itu gue pengennya bukan kuliah loh, gue tuh pengen daftar, yang penting fisik gue kuat, matematika gue bagus, Inggris gue bagus, bahasa gue bagus, gue bisa daftar gitu, gue bisa bersaing sama TNI Polri lainnya. Tapi ya setelah gue ambil keputusan itu, mungkin Allah emang nggak memberikan jalan gue di situ. Mungkin kata Allah, jalanmu bukan di situ, jalanku lebih baik. Nah itu mungkin kan. Maka dari itu setelah dijalani beberapa baru 1 tahun ya tingkat 2 ya sekarang. Setahun ini ya alhamdulillah kayak gue nih ternyata menemukan jalan yang Allah rencanain gitu, yang mana itu tuh nggak bikin gue sedih. Kalau ditanya, kok kamu nyesel nggak kemarin nolak eligible? Nyesel, tapi yang namanya penyesalan tuh di akhir. Jadi kita nggak bisa nggak bisa merenung, nggak bisa nangis gitu. Yang penting grow terus gitu. Cukup. Tapi kalau dari Kang Rizko sendiri nih sama Teteh kan sudah merasakan yang namanya penolakan nih, apalagi penolakan dari kampus impian, dari harapan-harapan yang sudah pada awalnya kita tata sebaik mungkin, tapi kan nggak sesuai ekspektasi, pasti ada rasa kecewa nih. Nah dari Kang Rizko sama Teh Tita sendiri gimana cara ngatasin biar kayak aku harus bisa bangkit nih? Boleh deh dari Teteh dulu gimana? Oke, mungkin cara aku buat mengatasi rasa kecewa itu ya. Kalau aku selalu berpikir bahwa setiap orang tuh punya jalannya masing-masing gitu loh, dan mungkin setiap orang tuh punya titik keberhasilan masing-masing. Kayak mungkin aku melihat teman-teman aku, mereka berhasil masuk ke universitas impian mereka duluan gitu, dan aku belum. Dan ya aku selalu berpikir bahwa mungkin nanti akan ada saatnya dimana aku bisa mencapai hal itu, kayak gitu sih. Jadi ya intinya setiap orang pasti punya jalan masing-masing. Bener banget. Iya. Kalau dari Kang Rizko gimana? Dari Kang? gue mungkin percayalah ya, yang namanya jalan Allah tuh pasti selalu terbaik gitu. Ya, memang awalnya gue kayak sedih gitu kan, nganggur, yang lain udah pada kuliah gitu. Gue masih fokus buat daftar kedinasan lah ibaratnya. Karena emang sepede itu, karena udah bener-bener nyiapin gitu kan dari dulu. Tapi yang namanya jalan tuh nggak bisa, misal kita mau jalan ke Sarijadi, tapi pintu Sarijadi ini ditutup, lu nggak bisa lu paksa jalan di situ karena ada pagar, lu harus muter lewat jalan lain yang mana mungkin dari arah jalan tersebut lu bakal dapat makan gratis mungkin, atau pengalaman yang baik gitu. Terus ditambah lagi kenapa gue nggak nyesel gap year, gue memutuskan untuk mengundurkan diri perjuangan menjadi TNI Polri, karena dilihat dari jam kerja, terus salary, ya itu udah beda jauh. Karena setelah gua riset, gua ini harus ngapain ya setahun ini pas nganggur, gua kayak gua mau ngejar kedinasan lagi kah, atau mungkin gua kuliah aja kah. Nah itu gua riset bagaimana jam kerja orang-orang industri atau orang-orang pabrik kayak engineer itu mungkin kayak ya sesuai jadwal kayak Senin sampai Jumat mungkin, atau misal kalau setiap hari pasti ada shift liburnya gitu, shift-shiftan lah namanya, 8 jam kerja kan ya bahasanya. Nah kalau di TNI Polri yang gua tahu tuh, dia tuh namanya kerja pun setiap hari, pun gaji pun di bawah engineer lah ya, kalian tahu sendiri lah. Jadi mungkin ya itu yang kenapa bikin gua nggak menyesal gua gap year, dan gua bangga sekarang ada di Teknik Kimia Polban. Keren banget. Terus pas awal nentuin memilih buat gap year, Teteh sama Akang ini tuh lebih banyak rasa ragunya, rasa takutnya, atau lebih makin jadi semangat nih karena aku udah punya pengalaman, udah punya persiapan yang lebih dari teman-teman yang lain gitu. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Jujur sih waktu itu lebih banyak ragu sama takutnya ya, karena ngambil pilihan gap year itu, karena kayak aku mikir bahwa ini tuh sebenarnya keputusan yang bagus gak ya yang aku ambil ini tuh, kayak gimana kalau ternyata aku ngambil keputusan yang salah kayak gitu. Dan apalagi waktu aku lihat teman-teman aku tuh udah pada mulai kuliah kan, kayak aduh makin insecure nih, kayak teman-teman udah pada kuliah duluan dan hampir semua udah pada kuliah gitu kan, sedangkan aku belum kuliah, kayak aku merasa belum jadi apa-apa. Terus aku tuh dulu mikir teman-teman yang kuliah mungkin masa depan mereka tuh lebih tergambar gitu loh, kayak mereka mau jadi apa. Nah sedangkan aku kayak
aku nggak tahu gitu loh mau jadi apa. Kalau tanya kamu mau jadi apa nanti, ya aku nggak tahu gitu loh, kayak aku nggak punya gambaran tentang masa depan aku kayak gitu. Jadi lebih banyak ragu dan takutnya sih kayak gitu. Tapi ya untuk mengatasinya, inget lagi kalau setiap orang tuh punya jalan masing-masing, dan aku percaya sih Allah punya jalan yang terbaik buat aku kayak gitu. Betul banget. Kalau dari Kang Rizko nih Kang, gimana? Oke, selama gap year mungkin yang namanya persiapan pasti banyak banget kan ya. Karena emang di situ kita, gue tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan, cuman ya belajar, les segala macem. Tapi emang saat titik gue ditolak, karena bener-bener gue tuh pede banget gitu masuk ke TNI Polri, karena memang dari SD pun udah gue latih, gue carilah apa nih yang harus gue tajemin, apa nih yang harus gue pelajarin. Jadi sepede itulah untuk lolos ke TNI Polri, TNI DH. Jadi waktu ketolak itu tuh benar-benar kayak dunia gue hancur. Kayak dulu pada kalau pernah ditolak kayak itu tuh, ditolak cewek itu tuh lebih sakitan 3 tahun mungkin 6 tahun yang lu susun terus dikecewakan dalam 1 hari, itu tuh lebih sakit, bener-bener kayak hancur gua. Gua daftar di Bandung di Siliwangi, pengumuman malam ditolak, itu bener-bener jalanan kosong jam 1 jam 2 gua tidur tengah jalan kayak wah kok gagal ya, gua harus ngapain, bingung kan. Yang mana teman-teman gua udah pada di ITB, udah pada di UGM, udah pada kuliah lah, dan mereka udah 1 langkah lebih dulu gitu daripada gua mungkin dari situ kayak gua bingung mau ngapain, karena emang bener-bener hopeless gitu, udah wah gua bingung nih mau ngapain, karena yang namanya daftar TNI pun setahun sekali gitu, masa gua harus nunggu tahun depan kan. Dari situ gua kayak bener-bener, orang tua gua juga sedih, bener-bener kayak ini anak kenapa ya kok di kamar. Jadi gua setelah balik ke Serang, gua di kamar cuman tidur ya, keluar cuman makan, sholat, masuk kamar lagi, udah tutup pintu. Nah, itu merenung kayak anjir kok bisa gagal ya, kok bisa ya, ngapain ya. Mungkin karena gue kurang berusaha atau gimana, tapi yang bikin gue bangkit adalah ketika gue nemuin kata-kata tidak peduli seberapa kali kamu gagal, tapi orang-orang peduli seberapa kali kamu bangkit. Nah itu yang namanya laki-laki tuh nggak bisa nyerah lama-lama. Jadi mungkin kalau gue balik ke diri gue yang dulu, setelah gagal gue nggak akan yang namanya kunci pintu di kamar. Gue pasti kayak gue harus pelajari kesalahan gue harus atur strategi gue untuk lebih maju gitu. Nah itu mungkin mindset yang harus ditanemin lah buat kalian para followers. Untuk persiapan ya tetap seperti kayak daftar TNI lagi, tapi dari situ udah mikir kayak gagalnya gue juga gak tahu gue gagal karena apa, karena bener-bener di prankingan kan, gue ini kurang apa, perasaan fisik udah bagus, olahraga udah bagus, segala macam udah bagus, tapi kok tetap gagal. Dan itu gue bingung, gue pun mau berjuang 2 tahun 3 tahun, kalau gue nggak tahu gue gagal di mana, ngapain? Ya udah dari situ gue mulai atur strategi kayaknya gue harus pindah haluan nih. Maka dari itu gue memutuskan untuk kuliah, karena gue nggak bisa di jalan yang benar-benar bukan jalan gue gitu. Gue harus cari jalan lain walaupun itu bukan kesukaan gue. Tapi kalau dari respon orang tua sendiri gitu teh, ya Kang, gimana? Kan kayak terkadang ada orang tua yang kayak jangan gap year nanti keburu males gitu. Jangan gap year nanti gimana, kamu mau ngapain emangnya selama setahun ini. Nah kalau dari respon orang tua Kang Rizko dan Teteh gimana? Kalau dari orang tua aku sih lebih menyerahkan ke aku gitu loh. Mereka nggak begitu banyak ngatur harus kayak gini, harus kayak gitu, karena ya yang menjalani kan aku. Jadi ya semua pilihan ada di tangan aku. Jadi ya saat itu ketika aku memutuskan untuk gap year, ya mereka menerima kayak gitu sih kalau aku. Oke, dari orang tua sendiri ya mungkin udah biasa sih di lingkungan aku untuk gap year tuh, karena yang namanya sekali jebol tuh, sekali jadi itu jarang gitu. Karena yang butuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin. Umur terakhir daftar pun masih banyak gitu yang gap year. Jadi dari orang tua sendiri ya sebenarnya nggak sedih. Sedihnya tuh karena gue loyo gitu. Gue kayak nggak bangkit. Kenapa gue malah loyo dan segala macam, nggak ada semangat. Nah itu tuh yang bikin orang tua gue itu kayak, kamu nggak apa-apa gap year, tapi kamu jangan sedih, jangan lemes, jangan nggak ada semangatnya gitu. Jadi orang tua gue tuh yang penting
terserah kamu mau gap year, mau apa, mau kerja segala macam, yang penting hidup kamu tuh selalu semangat, selalu ibadah sama Tuhan, jangan lupain Tuhan. Nah itu yang penting orang tua gue itu. Jadi orang tua gue pun yang namanya pengen sukses, anaknya sukses tuh pasti pengen lah ya. Cuman mungkin ya karena menyemangati anaknya, mungkin orang tua gue pasti sedih karena ngelihat anaknya gagal tuh pasti sedih. Cuman hebatnya orang tua gue tuh kayak dia menutupi kesedihannya, dia berusaha untuk membangkitkan gue, yang mana harusnya waktu itu tuh bukan gue yang sedih, orang tua gue yang sedih karena mungkin gagal lah jadiin anaknya untuk cita-citanya gitu, gagal untuk mencapai kan cita-cita untuk anaknya gitu. Yang harusnya, yang gue pikir tuh yang harusnya sedih itu mereka, bukan gue. Dari situ gue kayak berarti orang tua gue fine-fine aja nih gue gap year, gue harus bisa membanggakan orang tua kan. Yang namanya anak kan pasti ya tujuannya mau jadi apapun, yang penting orang tua bangga, kita udah seneng kan. Nah itu, jadi itu aja sih. Betul banget ya, pasti dari Teteh sama Akangnya juga melihat kayak orang tua sudah sepercaya mungkin kepada Akang sama kepada Teteh buat gap year, buat menunda, bukan berarti gagal ya Teh, tapi menunda kesuksesan yang nantinya pastinya kita dari situ belajar banyak hal banget ya Teh ya. Apalagi ngelihat teman-teman yang lain yang udah mulai kuliah mungkin ya Teh ya, pasti ada aja rasa minder dan lain-lain gitu. Nah selama kegiatan gap year itu, Teteh sama Akang tuh ngisi gap year itu selama setahun atau 2 tahun itu diisi sama kegiatan apa Teh? Kalau aku sendiri kerja sih, ya. Wow. Soalnya apa ya, aku kayak gak punya kegiatan lain gitu loh di rumah. Kayak gak mungkin dong, kayak mungkin selama setahun atau 2 tahun itu diem di rumah. Kayak pasti harus ada hal yang aku lakukan yang bisa bikin diri aku lebih berkembang kayak gitu ya. Aku kerja, terus waktu aku mulai kerja tuh sebenarnya pas Desember 2021, kan aku lulus Juli atau Agustus gitu. Nah dari beberapa bulan itu memang aku diem di rumah, terus sampai akhirnya akhir tahun aku kerja. Nah sebenarnya waktu itu tuh tahun 2022 itu kan ada penerimaan perguruan tinggi lagi kan. Cuma saat itu aku memutuskan untuk tetap kerja, jadi aku waktu itu nggak ngambil ujian lagi. Jadi aku ngelanjutin kerja sampai akhirnya setahun 3 bulan kalau dihitung-hitung, sampai awal tahun 2023 baru aku daftar lagi kayak gitu sih. Tapi apa yang membuat Teteh tergerak kayak, oh kayaknya aku harus daftar nih kuliah? Sedangkan kan kita bisa tahu ya Teh, kalau dari dunia kerja sama kuliah tuh pasti orang tuh kalau udah terjun di kerja bakal susah buat kuliah. Iya benar banget. Nah waktu itu sih yang bikin aku tetap ngambil ujian di tahun 2023 itu karena ya sebenarnya aku memang pengen kuliah gitu. Cuman untuk tahun 2022 tuh kan aku baru kerja tuh di akhir tahun 2021-nya, kayak aku ngerasa ini masih terlalu sebentar deh kerjanya, kayak aku masih pengen kerja gitu loh. Aku jadi agak terlena gitu loh, kayak masih tetap ingin kerja dan yaudah nanti kuliahnya nanti aja gitu, kayak aku kerja dulu, kayak aku kumpulin dulu pengalaman dulu, nah barulah akhirnya baru daftarnya tuh di tahun 2023 kayak gitu. Keren banget, masih konsisten ya Teh. Iya, alhamdulillah. Terus kalau dari Teteh sendiri nih kan udah pernah bekerja nih, apakah pekerjaannya itu relevan sama jurusan yang Teteh bawa sekarang? Enggak sih sekarang atau gimana? Enggak sebenarnya, aku kerja di bidang administrasi dan sekarang aku di Tekim gitu. Wow. Cuman memang ada beberapa hal yang cukup kepake gitu loh. Kayak misal di beberapa mata kuliah tuh ada yang perlu kemampuan pakai Excel, kayak Microsoft Excel kayak gitu. Nah, aku pelajari itu lebih banyak tuh pas kerja. Jadi kayak cukup kepake sih ilmunya saat aku kuliah. Keren. Kalau dari Kang Rizko gimana nih Kang? Oke, dari gue sendiri mungkin awal ketolak tuh gue masih nyusun strategi lah ya, antara mau kuliah atau kerja juga. Karena kebetulan temen juga ada yang nawarin kerja di daerah industri Cilegon sebagai helper atau operator lah mungkin. Nah dari situ gue kayak daripada kuliah gue mending kerja aja, dapat duit gitu kan. Cuman ya itu kata statement orang yang namanya udah kerja pasti itu udah malas yang namanya kuliah gitu. Sama seperti mama gue tuh kayak, gue udah izin, mah abang kerja aja deh, soalnya kan sambil kuliah gitu niatnya. Tapi yang namanya orang tua pasti tahu, kamu kalau udah kerja nggak bakal mau kuliah pun kayak sekedar apa ya, dapat ijazah, udah nggak dapat ilmunya mungkin. Karena ya kita tahu sendiri lah ya, kita yang nggak kerja aja sekarang ini udah keteteran gitu dengan tugas-tugas yang ada gitu, apalagi gue yang sambil kerja waktu itu. Nah makanya itu dari gue sendiri kayak nasihat orang tua tuh emang bener-bener
best of the best lah dalam hidup gue. Nah dari situ kayak mama gue kayak nyuruh, ya udah abang kuliah aja. Cuman ya gimana ya, gue disuruh kuliah tapi gue belum pernah nyiapin yang namanya UTBK. Dari situ gue kayak, ya udah abang kuliah tapi abang mau les biar abang belajar gitu kan, kata gue. Oke, les. Nah les di Tangsel, Bintaro. Nah di situ ada les UTBK semi kedinasan jadinya. Jadi les UTBK sama les psikotes, fisik gitu dan lain sebagainya lah. Dari situ gue les, gue belajar. Alhamdulillah, oh gini doang belajar UTBK gitu kan. Gue kira kayak bakal balik lagi ke IPA, mungkin fisika biologi gitu. Ternyata masih UTBK. Dan emang UTBK tuh kayak pelajaran umum lah. Dari situ gue kayak tertarik untuk belajar. Nah jujur gue tuh dulu orang yang gak suka lah yang namanya belajar. Gue kayak mending lari, renang segala macam biar jadi tentara kan. Gue kayak ngeliat orang-orang kuliah, ngapain sih belajar gitu kan. Karena statement-statement orang sana yang namanya lulus kuliah bakal nganggur, ataupun misal kita lulusan Tekim, kita bakal bekerja di bidang non Tekim, dan itu menurut gue fair-fair aja. Karena yang namanya cari kerjaan tuh cari penghasilan, bukan cari seberapa relevannya jurusan lu sama pekerjaan lu. Nah dari situ gue kayak, wah ternyata selama ini gue berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang mana ada gap antara kuliah sama daftar kedinasan lah gitu. Jadi mereka kayak menganggap remeh orang-orang kuliah, padahal kalau kita bisa bandingkan salary ya, itu tuh gaji kita ibarat 2 bulan gajinya dia. 1 bulan gaji kita itu ibarat 2 bulan gajinya dia. Makanya ada suatu statement yang benar-benar gue bikin benar-benar gak nyesel untuk kuliah adalah, bang, kata ayah gue ya, papa gue, bang, kamu gak apa-apa sekarang kuliah dulu, temenmu biarin aja pada terima gaji, tapi setelah kamu lulus, kamu nanti yang bayarin mereka makan-makan lah. Dari itu kayak, oh iya bener. Nah itu kayak bener-bener yang apa ya, kata-kata orang tua gue tuh bener-bener membangkitkan semangat gue untuk belajar. Yang awalnya gue malas belajar dan segala macamnya apa ya tentang teori-teori gitu, bener-bener malas. Dari situ gue kayak, gue kalau mau jadi orang sukses, gue harus belajar. Gue nggak bisa berada di zona nyaman gue yang gini-gini aja. Nah dari situ mungkin gue putuskan untuk les, dan alhamdulillah keterima di Polban lewat UTBK. Nah, karena tadi udah disinggung nih persiapan selama Akang sama Teteh gap year. Nah, kan kalau dari Teteh sendiri gimana nih Teh ngebagi waktunya kan untuk belajar UTBK, kerja. Kalau dari Kang Rizko sendiri tadi udah sempat disinggung kan ya, les. Boleh dikasih tahu ke penonton strategi belajar Akang Teteh tuh gimana buat menghadapi gap year ini gitu. Oke. Kalau dari aku dulu ya. Kalau aku pribadi jujur awal-awal aku kerja nih, aku tuh lebih fokus ke kerjaan aku. Jadi kayak aku nggak begitu memikirkan persiapan buat kuliah gitu. Karena ya memang aku berencananya agak nanti gitu kan daftar kuliahnya. Nah jadi waktu emang masih awal-awal tuh masih belum konsisten gitu loh untuk belajar tuh. Tapi kayak agak pas udah mulai mendekati gitu, kayak aku mulai selalu menyempatkan gitu di hari libur. Soalnya kan kalau untuk hari kerja tuh aku capek kan waktu itu, kayak pergi pagi pulang sore gitu. Kayak emang mungkin aku belum seambis itu ya waktu itu tuh, kayak belum seambis itu untuk nyiapin kuliah gitu. Nah akhirnya aku nyempatannya di hari libur, kayak gitu sih kalau aku. Soalnya kan waktu itu tuh aku libur tuh hari Senin. Iya, nah jadi libur tuh cuma seminggu sekali. Jadi aku belajar waktu itu kayak hampir seminggu sekali, tapi di hari itu benar-benar aku full belajar gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Itu persiapannya dari Hamin berapa bulan Teh kalau boleh tahu? Kalau aku kayaknya 3 atau 4 bulan deh kayaknya. Iya Cukup sih. singkat ya Teh, tapi keren banget bisa jebol Alhamdulillah tembus ke sih. sini Teh. Alhamdulillah sih. Kalau dari Kang Rizko gimana Kang? Oke, kalau dari gue mungkin ya karena les ya udah terjadwal gitu. Apa yang harus gue pelajarin, apa yang harus gue lakukan. Jadi mungkin gue tinggal menyesuaikan aja sama jadwal. Mungkin ditambah kayak jadwal gue kan sore ya, pagi gue masih bincik-bincik lah, bina fisik, renang, lari segala macam gitu. Jadi masih walaupun emang udah hopeless ke TNI Polri, tapi gue kayak harus punya plan B gitu. Walaupun jadi gue punya apa ya impian lah, kayak gue mental tuh harus abdi negara.
mental tuh harus abdi negara, karena benar-benar mental mereka tuh mental baja lah. Omongan orang tuh kayak serah, benar-benar mental dewa lah. Kalau gue bilang fisik dewa, mental dewa. Nah gue tuh kayak pengen jadi mental dewa, fisik dewa, tapi otak gue engineer. Otak gue engineer, duit gue engineer. Nah itu kayak benar-benar best of the best person gak sih? Kalau dari gue kayak gitu. Makanya pembagian waktunya tetap selaras lah antara UTBK, belajar UTBK sama bina fisik, bina mental segala macam lah itu. Tapi keren banget ya guys, Teteh sama Akangnya tuh masih sempet membagi waktu gitu buat belajar UTBK, yang dimana kegiatan Teteh sama Akangnya tuh bukan kegiatan yang nggak padat gitu ya, Teh cukup padat juga, apalagi kerja, Akang juga kan binsik. Wah keren banget nih. Kan pasti ya Teh di tengah-tengah perjalanan gap year tuh ada motivasi atau semangat yang menurun. Nah kalau dari Akang sama Teteh, gimana cara ngejaga semangat dan motivasinya tuh saat kalau udah di tengah-tengah tuh mulai kendor, mulai ngerasa kayaknya aku nggak jadi deh daftar, nanti lagi deh atau gimana gitu. Nah dari Akang sama Teteh gimana cara menjaga semangatnya? Boleh? Kalau dari aku sendiri sih inget tujuan utamanya, kayak apa yang kamu inginkan. Kalau waktu itu kan aku pengen kuliah gitu, jadi aku harus mengusahakan supaya aku bisa masuk kuliah gitu. Nah kalau misalnya ketika motivasi aku turun, ya aku ingat kembali tujuan aku tuh apa sih ya. Aku pengen kuliah, jadi aku harus bisa mencapai itu dan harus bisa mengusahakan hal itu gitu loh. Kalau dari aku sendiri ya, kayak gitu sih. Terus apa ya, dari mungkin karena lingkungan kerja juga ya, jadi atasan aku tuh selalu kayak memotivasi kita buat bisa melanjutkan pendidikan gitu. Nah hal itu juga sih yang ngedorong aku untuk bisa mempertahankan motivasi aku buat bisa kuliah kayak gitu. Kalau dari Kang Rizko? Oke, kalau dari gue sendiri itu orang tua sih, karena kita kejar-kejaran sama umur orang tua. Kemudian seumuran gue tuh udah pada punya penghasilan karena mereka jadi TNI, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, ada yang kerja gitu kan. Dan yang namanya lingkungan, gue tuh kasihan sama mama gue. Dia tuh kayak ngelihat anaknya udah jadi orang, mungkin ngirim-ngirim uang gitu kan, transfer uang, sedangkan gue tuh masih ngabisin uangnya dia. Itu kayak bikin gue, wah gue nggak boleh main-main nih lesnya. Gue harus benar-benar jalanin proses gue harus berikan yang terbaik, yang mana gue bisa menandingi lah bahasanya ya, menandingi mereka semua gitu. Yang mana itu sebagai kebanggaan lah bagi orang tua gue. Orang tua gue pernah ngomong, bang abang nggak usah minder sama yang lain, biarin mereka udah berpenghasilan, biarin terserah. Yang penting abang tetap stay di jalannya, abang tetap fokus, jangan lupa sholat, jangan lupa orang tua. Pasti Allah tuh ada di samping abang gitu, kata mak gue. Itu bener-bener motivasi yang bener-bener bikin gue kayak kalau kita jatuh ya kayak lagi males-malesnya gitu kan. Kalau malam lagi males-males nggak mau belajar, itu kayak kalau ngelihat foto orang tua, udah tau lah ya umurnya berapa, kita tuh harus cepet-cepet lah membahagiakan dia gitu. Kita harus bener-bener jadi malaikatnya dia lah, karena balas budi kita terhadap dia waktu kita masih kecil. Nah itu mungkin bener-bener motivasi saya adalah orang tua itu sih. Iya bener sih, kejaran umur sama orang tua ya, kayak apalagi mereka udah nggak muda lagi gitu loh, kayak bener banget, kayak sebisa mungkin pasti kita berharap kita bisa sukses pas masih ada mereka gitu ya. Setuju sih. Betul banget. Aku juga setuju sih Teh, karena menurut aku kayak ya kita hidup di sini tuh selain untuk membanggakan dan membahagiakan orang tua tuh ya buat apa lagi gitu ya Teh. Gitu ya. Betul. Nah kan udah nih Akang Teteh tuh udah share gimana caranya biar menjaga motivasi. Nah kalau tantangan terbesar nih selama gap year pasti banyak nih. Banyak banget. Tantangan terbesarnya apa sih Teh Kang gitu selama Akang sama Teteh tuh gap year gitu? Kalau aku sendiri ya tantangannya pasti insecurity. Nah soalnya kayak mungkin aku terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap aku kali ya. Jadi kayak ketika aku melihat orang lain, teman-teman aku gitu ya, kayak udah pada kuliah, udah pada foto sama almetnya masing-masing, itu kayak aduh insecure, aku belum bisa jadi apa-apa gitu ya. Terus kayak ya lihat orang tua aku juga gitu, kayak aku belum bisa jadi apa-apa buat mereka gitu kan. Jadi itu sih tantangan paling besar, tapi sebenarnya aku punya aku ada cara buat mengatasi insecurity itu sih.
Kayak aku tuh pernah baca buku penulis favorit aku namanya Mas Alfi Syahrin. Jadi judulnya tuh Insecurity is My Middle Name. Jadi intinya adalah dia mengatakan lewat bukunya itu kalau misalnya insecurity sebenarnya nggak apa-apa ada di dalam diri kita, tapi yang penting insecurity itu harus bisa mendorong kita untuk bisa jadi lebih baik gitu, bukan malah jadi minder, jadi malu kayak gitu sih kalau aku. Kalau tantangan Kang Rizko gimana Kang? Oke, dari gue sendiri mungkin ya sama ya kayak Tita, kayak ngelihat teman-teman tuh udah beralmet, mungkin ada yang udah berjahil gitu kayak gagah-gagah gitu lah ya. Tapi yang bikin insecure banget tuh kayak ketika mereka lagi liburan, kita satu tongkrongan, itu mereka dari top-top PTN lah, dan gue tuh masih les gitu, masih nganggur lah jatuhnya, belum ngapa-ngapain, dan mereka tuh udah menjalani susahnya kuliah. Mereka tuh kayak waktu nongkrong tuh bahasnya matkul-matkul, mungkin himpunan-himpunan, dan yang gue awalnya gue nggak tahu himpunan itu apa, kahim itu apa, proker itu apa, pergerakan itu apa, itu gue nggak tahu. Kayak mereka ngomong, gue kayak bener-bener orang yang nggak ngerti apa-apa. Itu kayak yang bikin gue insecure, kok gue nggak tahu apa-apa ya, mungkin ilmu gue masih kurang. Maka dari itu gue kayak bener-bener, oh gue harus kuliah gitu. Dan fun fact-nya kayak teman-teman gue yang pamer seragam TNI, Polri itu gue malah kayak nggak peduli. Udah bener-bener Allah tuh ngasih, gue tuh bener-bener ngasih ke hati gue tuh kayak udah gak usah kesana. Jadi bener-bener udah apa ya bahasanya, udah nggak kerasa lah, nggak ngerasa nyesel ke mereka lah, ke bagian mereka. Jadi gue lebih nyeselnya malah ke yang nolak eligible. Nah itu lebih jatuhnya lebih ke situ lah. Jadi kayak ya udahlah, it's okay. Kita jalani lagi dari bawah gitu, kita mulai pelan-pelan dan alhamdulillah sekarang aman. Tapi sejauh ini kan Akang sama Teteh tingkat 3 ya, Iya. Akang tingkat 2. Masih suka ada perasaan kayak harusnya saya di kampus itu, atau harusnya saya dari awal aja kayak gini gitu. Masih suka ada gak sih Teh? Mungkin kadang ada ya. Kayak kadang dulu aku kan pengennya masuk ke ITB ya, jujur, meskipun memang dengan jurusan yang berbeda. Tapi ya mungkin aku memang rezekinya ada di sini, jadi ya udah kita jalani di sini gitu. Karena ya apa ya? Mungkin tergantung lagi sama kitanya gimana gitu, kayak apakah kitanya mau berkembang di sini atau enggak, itu tergantung kitanya juga kan. Ya gitu sih kalau aku. Oke, kalau dari gue mungkin gue tetap mau blank gue. Oh iya pertanyaan. Kalau misalnya nih, kan Akang udah 2 tahun nih di sini. Nah, masih suka ada perasaan yang kayak harusnya aku hari ini tuh bukan di sini tapi di sana gitu, di tempat yang aku impikan. Itu masih suka ada apa enggak? Oke, dari gue sendiri mungkin enggak ya, karena gue tahu kapasitas gue tahu level gue di mana. Mungkin emang sih pilihan pertama gue itu ITB, gue juga ITB, 3 baru Polban. Nah itu kayak kenapa gue nggak terlalu nyesel, karena gue ngerti kapasitas gue. Gue kalau misalnya masuk ke sana belum tentu gue lolos, belum tentu gue cum laude mungkin ya, karena emang Allah tuh ngasih jalan gue kesini ya sesuai kapasitas masing-masing orang. Siapa tahu kalau gue paksa ke sana dan bukan jalannya gue, itu gue bisa DO mungkin, atau mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan lah ya. Nah, jadi itu kayak yang bikin gue selalu bersyukur apa yang ada di jalan gue tuh, yaitu. Betul banget. Tapi kalau dari orang tua nih ya Teh, aku pengen tahu, pernah nggak sih kayak orang tua tuh, misalnya orang tua Teteh tidak mengizinkan sesuatu nih, dan itu tuh berdampak gitu sama apa yang sedang kita alami. Contohnya misalnya orang tua Teteh tidak mengizinkan untuk merantau. Nah, jadi Teteh nggak keterima nih di kampus ini misalnya. Pernah nggak? Pernah sih jujur pas dulu pas milih jurusan sama kampus. Jadi kayak orang tuaku tuh harapannya bukan ke kampus yang jauh-jauh gitu loh, kayak apa ya? Setidaknya di Jawa Barat aja lah gitu. Nah, jujur sih itu agak mengurangi opsi aku buat milih jurusan-jurusan lainnya gitu loh. Tapi untuk saat ini aku nggak masalah sih. Maksudnya hal itu nggak apa ya? Bukan jadi suatu permasalahan besar gitu loh. Karena ya aku sendiri pun kayak pada akhirnya oke, nggak apa-apa gitu loh. Karena ya dengan
nggak jauh dari apa ya, kayak sekarang aja misal aku akhirnya kuliahnya di Bandung gitu, dengan begitu ya aku masih bisa ngabisin banyak waktu sama mereka gitu sih. Mungkin larangan dari orang tua gue adalah untuk tidak kuliah gitu. Awalnya emang bener-bener gue sewaktu gagal tuh gue masih memutuskan untuk kalau nggak daftar ya kerja, abang nggak mau kuliah. Nah itu tuh bener-bener dari orang tua itu tuh kayak, bang kamu kalau nggak mau kuliah zaman sekarang mau jadi apa gitu kan. Karena emang zaman sekarang tuh emang sih sarjana tidak menentukan kesuksesan, tapi ya itu suatu langkah awal lah untuk mencapai kesuksesan. Jadi gue awalnya agak berat gitu kan mau memutuskan kuliah, karena kenapa? Karena emang gue nggak ada basic, gue nggak ada niat, gue nggak ada persiapan. Tapi gue balik lagi lah, yang namanya saran orang tua, bukan gue disetir, tapi saran orang tua tuh emang bener-bener best of the best jalan lah. Karena emang dari Allah tuh pasti turun ke orang tua dulu. Orang tua mana sih yang mau bikin anaknya sengsara? Nggak ada kan. Makanya itu kayak ya udah oke, gue ikutin kata orang tua gue. Jadi disclaimer aja, gue bukan disetir, tapi gue menerima saran dari orang tua gitu. Oke, bener banget ya, karena pengalaman pribadi aku juga kenapa bisa masuk ke kampus ini gitu, yang pada awalnya memang tidak ada dalam planning aku, dalam planning rencana masa depan aku gitu, karena salah satunya itu tidak mendapatkan restu dari orang tua untuk jauh, dan ternyata aku ngerasa kayak mungkin kalau aku di kampus lain belum tentu aku dapat pertemanan yang sehangat ini atau dapat lingkungan kampus yang sangat bagus gitu. Aku rasa kayak Polban tuh jauh dari pergaulan yang bebas gitu. Jadi aku ngerasanya kayak aman, mama aku juga ngerasanya kayak aman. Jadi bener sih Teh, aku setuju sama pendapat Akang sama Teteh gitu. Nah, dari pengalaman yang udah banyak banget diceritain dari Akang sama Teteh, hal positif atau pengalaman berharga apa yang bisa Teteh sama Akang ambil gitu selama gap year itu? Banyak banget sih kalau untuk pengalaman berharga ya. Mungkin kalau aku ya, karena aku kerja kayak aku jadi tahu dunia profesional itu kayak gimana, kayak cara orang berkomunikasi secara profesional itu kayak gimana, terus cara kita bersikap ke atasan tuh kayak gimana sih. Nah, itu aku belajar banyak dari situ. Terus kayak manajemen waktu juga, tapi untuk manajemen waktu ya sampai sekarang pun aku tetap terus belajar gitu ya, karena ya memang kesibukan yang dulu dan sekarang tuh beda gitu. Terus aku juga jadi lebih tahu cara menghargai waktu sama orang-orang yang aku sayang gitu, kayak keluarga aku. Karena dulu waktu aku kerja tuh kan aku libur hari Senin, dimana keluarga aku tuh mostly ya liburnya hari Minggu gitu ya. Jadi kayak ketika aku libur mereka tuh gak ada gitu. Nah terus kalaupun di hari kerja aku tuh dari pagi sampai sore, terus habis itu capek kan, aku lebih banyak habisin waktu di kamar. Jadi kayak family time aku tuh kurang banget sama mereka. Nah dari situ kayak aku belajar untuk sekarang gitu ya, karena sekarang mungkin aku lebih lenggang lah gitu waktunya. Aku lebih banyak ngabisin waktu sama keluarga kalau libur kayak gitu sih kalau aku. Oke, mungkin untuk pengalaman berharga adalah yang paling berharga itu ketika pembelajaran yang namanya jalan kita tuh nggak selalu benar gitu. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita, yang mana emang kehendak kita tuh nggak selalu bisa tercapai gitu. Jadi mungkin pembelajarannya adalah lu harus siap, lu mau ditaruh di mana aja lu harus siap. Yang namanya emas mau dibuang dimanapun, mereka pasti akan berharga gitu. Maka dari itu gue mau ditaruh dimanapun, gue itu emas, gue bakal berharga dimanapun. Nah itu. Terus kemudian mental sih, kayak menerima jalan atau takdir Allah ya. Bukan Allah nggak sayang, tapi mungkin dibalik dari itu Allah tuh lebih sayang, karena gue yang harusnya udah diserang badai beribu-ribu kali, gue nggak bakal jatuh karena gerimis doang gitu. Jadi mungkin kalau mental gue lebih kuat daripada yang belum pernah ngerasain bagaimana derasnya badai. Bener banget. Terus tadi kan sempat disinggung ya Teh, kalau misalnya dari Teteh sendiri jadi kurang waktu sama keluarga nih. Tapi kan kita tahu sendiri ya Teh, kuliah di Tekim tuh khususnya di Tekim nih pasti padat banget, sama aja gitu. Tapi ada gak sih Teh hal yang misalnya yang Teteh dapetin dari gap year pada saat di kuliah tuh bermanfaat banget gitu. Jadi kayak misalnya di gap year tuh Teteh belajar manajemen waktu. Nah, jadi pas kuliahnya tuh udah
gak begitu keteteran soal manajemen waktu atau hal apa gitu, ada kan? Kalau misalnya soal manajemen waktu ya, aku dia lebih tahu sih apa yang harus aku tamain gitu ketika aku kuliah ya akademik gitu ya aku tamain. Terus kedua tuh waktu sama keluarga sih. Kan dulu aku liburnya Senin, kalau sekarang kan Sabtu Minggu gitu ya. Kayak liburnya tuh sama kayak mereka. Jadi ya di waktu libur itu ya aku manfaatin buat buat bareng mereka gitu loh. Nggak harus pergi keluar main kayak gitu ya, sederhana kayak makan siang bareng, terus kayak main sama keponakan kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari Kang Rizko, Oke, mungkin apa tadi manfaat? ya hal apa yang setelah masuk kuliah gitu, hal apa yang selama Manfaat. Akang pelajari pas gap year itu sangat bermanfaat gitu pas masuk kuliah? Oke, mungkin dari gua agak nyesel ya, karena dulu tuh gua nggak ada belajar fisika, mungkin kimia, matematika pun mulai kurang lah karena gap year itu. Jadi mungkin gua harus tahu sama kalian ya, kalau kalian gap year tuh pure jangan belajar UTBK tok gitu, jangan belajar UTBK doang. Kalian harus mulai belajar tentang dasar-dasar mungkin dari fisika, mungkin dasar-dasar dari kimia. Mulailah belajar yang apa yang bakal kalian pelajarin gitu. Karena emang bener-bener gue selama setahun gue nggak belajar kimia, fisika. Jadi awal masuk pun kayak wah dari nol lagi kah gue gitu. Apalagi waktu SMA yang namanya fisika kimia tuh gue cabut gitu. Karena emang semalas itu. Jadi kayak bener-bener PR-nya tuh ya adalah belajar dari awal lagi gitu. Jadi manfaatnya ya kalau dari gue mungkin kurang dapet ya, karena emang salah strategi gitu. Jadi mungkin gue cuma bisa ngasih tahu kalian aja. Oke, nah tadi karena udah sharing apa aja gitu yang bakal nantinya bermanfaat, yang Teteh dapet dan akan dapet dari gap year gitu. Sekarang aku mau nanya, kalau menurut kalian benefit apa yang paling kerasa gitu selama kalian menjalankan gap year, menjalani gap year? Oke. Mungkin kalau aku sendiri mental aku lebih baik gitu loh, kayak kesiapan aku tuh untuk masuk kuliah tuh lebih baik gitu loh, daripada mungkin saat tahun 2021 aku langsung masuk kuliah gitu loh. Karena ya aku udah pernah menghadapi kegagalan, terus kayak menghadapi dunia profesional tuh kayak gimana gitu, pasti ada tekanannya ya selama kerja itu. Jadi ya selama gap year itu mental aku lebih terbentuk gitu loh untuk lebih siap ngadepin kuliah gitu sih kalau aku. Mungkin dari gue kayak gue tuh jadi tahu kayak rasa kasih sayang orang tua ke gue tuh lebih dapet gitu. Kayak yang awalnya kita tuh kayak ngerasa kasih sayang orang tua tuh gitu-gitu doang, tapi setelah gap year wah itu tuh bener-bener gue kayak sedih lah, kok bisa ya, bener-bener mereka nggak ada sama sekali kecewanya, nggak ada menunjukkan kekecewaan itu kepada gue gitu. Kayak mereka berusaha untuk bahagia semangatin gue gitu. Walaupun gue kalau jadi orang tua pasti yang namanya kecewa tetap kecewa, tapi biar anaknya nggak kecewa juga. Nah itu tuh dia kayak membangkitkan lah semangat gue. Nah itu mungkin jadi gue tuh jadi lebih sayang lah sama orang tua, kayak lebih care gitu tuh sama orang tua dibanding yang dulu. Terus sama kedekatan sama Allah sih, memang kayak gue kalau udah gap year gini, gue udah jauh dari Allah, gue mau jadi apa gitu loh. Karena emang segala sesuatu pun dari dia, lu harus minta sama dia, lu harus deketin dia untuk mau untuk jadi apa yang lu mau gitu. Jadi ya manfaat terbesar ya gue lebih dekat sama orang tua, gue lebih tahu kasih sayangnya dia, sama gue jadi lebih deket lah sama Allah dan merasakan benefit itu. Baik. Nah, ada gak sih pesan buat penonton atau adik-adik tingkat kita, calon-calon adik tingkat kita yang lagi ngalamin gap year nih Teh? Pesannya apa gitu, dan gimana cara kita menyikapinya dari Teteh sama Akang gitu? Harus takut, ragu, atau ayo aja gas, worth it kok gitu? Oke. Mungkin buat teman-teman dan adik-adik yang saat ini sedang gap year gitu, ingatlah kalau gap year tuh bukan kegagalan, dan aku percaya kalau orang gagal tuh gak ada, tapi adanya orang yang memang belum mencapai keberhasilannya kayak gitu. Jadi mungkin buat kalian jangan merasa gagal, dan harus tetap bisa bangkit gitu loh. Karena ya mungkin kalian di titik ini belum menemukan keberhasilan kalian, tapi kan siapa tahu kalau kalian terus jalan, kalian akan menemukan titik keberhasilan itu. Terus mungkin teman-teman juga pasti ngerasa insecure, tapi ingatlah jadiin insecure itu sebagai teman yang bisa mendorong kamu untuk selalu jadi lebih baik. Kalau aku gitu. Oke.
Kalau dari Kang Rizko nih Kang. Oke, mungkin pesan dari gue adalah ya pastinya jangan menyerah. Nggak apa-apa sedih, nangis nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama gitu. Maksimal 3 hari lah. Udah habis itu kalian harus bangkit, kalian harus kejar dunia yang emang bukan rencana kalian gitu. Karena kalian sedih itu bukan kalian doang yang sedih, orang tua pun sedih melihat kalian nggak semangat gitu. Jadi tetap atur plan, atur strategi, tetap percayalah sama Allah karena jalan itu pasti terbaik. Walaupun kalian jatuh, itu kalian bukan gagal, kalian tuh ibarat mundur selangkah untuk melesat gitu. Kayak ibarat ketapel tuh kalau mau kenceng dia harus mundur dulu untuk melesat jauh ke depan. Nah, gap year itu ibarat ketapel saat ditarik. Nah, saat itu kalian harus menyiapkan strategi-strategi yang benar-benar worth it gitu buat kalian. Nah, itu dia ya pengalaman dari Teh Tita sama Kang Rizko yang pastinya bakal menginspirasi teman-teman yang sekarang lagi galau kayak aduh aku gap year nih, gimana nih. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut karena gap year itu gak seburuk itu dan tentunya pastinya worth it. Terakhir nih Teh Kang, kalau bisa menggambarkan 3 kata apa yang bisa menggambarkan pengalaman gap year Akang sama Teteh nih? Boleh. 3 kata tapi jadi 1 kalimat mungkin ya. Oh boleh deh. Kalau dari aku, gap year isn't a failure. Wih, kalau dari Kang Rizko? Apa ya? Jangan lupa Allah. Keren banget. Nah, kita udah sampai nih pada penghujung podcast. Tapi sebelum kita pamitan sama pemirsa di sana, aku pengen Akang sama Teteh ikut buat jargon Optima Talks. Boleh gak? Boleh. Gimana jargon? Kalau aku bilang Optima Talks, Teteh sama Akang jawab obrolan optimal aksi maksimal. Oke, kita mulai ya jargonnya. Optima Talks, obrolan optimal, aksi maksimal. Oke, aku ucapin terima kasih banyak buat Teh Tita sama Kang Rizko yang udah nyempetin hadir di podcast kali ini. Ya, makasih juga ya udah ngasih kesempatan buat kita untuk sharing-sharing gitu sama teman-teman semua mengenai gap year ini. Aku Widya sebagai podcaster, mohon maaf kalau misalnya ada kata atau perkataan yang kurang berkenan selama sharing session tadi. Barangkali dari Akang Teteh ada yang mau disampaikan buat penonton, boleh. Dari gue dulu deh. Mungkin yang bisa disampaikan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua gue yang telah memfasilitasi kemudian menyemangati gue sampai gue berada di titik sini, mungkin titik yang lebih baik daripada sebelumnya. Sama makasih sama teman-teman yang udah selalu semangatin gue, nemenin gue ketika gue kesepian. Dan buat kalian yang gap year, jangan patah semangat karena itu jalan yang terbaik yang lagi kalian alami. Oke, mungkin dari aku juga sama ya, terima kasih kepada orang tua aku yang udah selalu mendukung aku dan ya mendukung aku di setiap jalan aku, dan juga teman-teman yang selalu ada di sekeliling aku dan bisa menerima aku. Juga buat teman-teman yang gap year, it's okay, kalian gap year itu bukan suatu kegagalan, tapi itu merupakan persiapan untuk bertemu dengan titik keberhasilan kalian. Cukup. Betul banget. Oke, kita tutup episode kali ini. Terima kasih sudah menonton.